Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota tim kita. Yang pertama-tama, nama saya Indra Utama dengan NIM G3112556. Perkenalkan nama saya Aurelia Aisyah Sani dengan NIM G31125.0026. Perkenalkan nama saya Brindia Morza dengan NIM G311250038. Perkenalkan nama saya Yeri Skapunia Berita dengan NIM 311250030. Perkenalkan nama saya Ibrahim Ahmadullah dengan NIM G3112500. Perkenalkan nama saya Nandul Harimurti dengan NIM G311250002. perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan dengan NIM G311.25.0031. Perkenalkan nama saya Ibu Rahmat Asdik dengan NIM G311.25.0046. Pertama-tama akan dibacakan oleh saudara. Saya akan membacakan nama Pangeran Terboyo Kyai Adipati Sowero Haji Menggolo 5 adalah Bupati Semarang ke-23 pada 1807 sampai 1821. Lahir dari keluarga bangsawan pada 1771. Ia berperan penting dalam masa transisi Semarang di bawah VOC. Selain memimpin pemerintahan, ia meninggalkan warisan religius seperti Masjid Terboyo di tahun 1821 yang masih berdiri hingga kini. Perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Semarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Jadi yang kedua adalah bagaimana latar belakang kehidupan Pangeran Terboyo sebagai Bupati Semarang. Pangeran Terboyo juga dikenal sebagai Kanjeng Adipati Terboyo, merupakan Bupati Semarang ke-23 yang menjabat dari tahun 1807 hingga tahun 1821. Jejak peninggalannya mencakup pembangunan Masjid Megah di Semarang. Namanya terkait erat dengan Ki Bustam, kakeknya, yang memiliki peran signifikan dalam sejarah politik Jawa Tengah. Ki Bustam sebagai pemikir awal merancang pembentukan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, serta menjadi perantara penting antara Mangkubumi dan Belanda dalam mengemban tugas berbahaya membawa surat ke Mangkubumi. Ki Bustam menunjukkan keberanian dan meyakinkan Belanda untuk mengakhiri peperangan pada tahun 1755, memberi kepuasan kepada Mangkubumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Bahan. Pangeran Terboyo Adipati Suro Hadi Menggolo 5 adalah Bupati Semarang ke-23 pada 1807 sampai 1821. Beliau dikenal melalui peninggalannya Masjid Terboyo di kawasan Laugere. Nama besarnya tak lepas dari kakeknya Ki Bustam, Syed Abdullah Muhammad Bustam, tokoh penting dalam sejarah Jawa yang berperan merancang lahirnya dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta. Ki Bustam juga dikenal berani menyampaikan surat penting kepada Mangkubumi saat situasi pemberontakan, sehingga pengaruh keluarga ini sangat besar dalam politik Jawa. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Kondisi sosial, politik, dan keagamaan Semarang. Semarang berkembang sebagai kota pelabuhan multi etnis dengan kehidupan sosial stabil. Sebagai bersama dari keturunan tokoh agama, Pangeran Terboyo dihormati dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Secara politik, ia menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah kolonial Belanda. Dalam bidang keagamaan, ia memperkuat identitas Islam melalui pembangunan Masjid Terboyo yang menjadi pusat ibadah dan kegiatan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Bapak. Selanjutnya adalah peninggalan Pangeran Terboyo. Peninggalan penting Pangeran Terboyo yang masih ada hingga kini meliputi Masjid Terboyo yang dibangun di tahun 1921 dengan mimbar kayu jati berlukis khas. Sebuah sumur yang airnya tetap tawar meskipun dengan laut dan dipercaya berkhasiat. Lalu makam beliau yang berada di belakang masjid dan selalu diziarahi masyarakat. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke kesimpulan, yaitu Pangeran Terboyo atau Kyai Adipati Hadi Menggolo adalah tokoh penting Semarang pada masa kolonial. Latar belakang bangsawan dan juga hubungan ulama keturunan Arab membuatnya memiliki wibawa politik dan religius yang kuat. Menjabat sebagai Bupati Semarang ke-23 pada tahun 1807 hingga
1821. Beliau memimpin di masa transisi ketika Semarang berubah dari pusat keagamaan menjadi kota pelabuhan dan VOC. Selanjutnya, peran beliau pada semasa hidupnya yaitu menjaga stabilitas sosial, politik, dan keagamaan masyarakat. Dengan peninggalannya seperti Masjid Terboyo, sumur, dan makam masih dilestarikan hingga kini oleh para penduduk di sana. Menjadi bukti nyata pengaruhnya dalam sejarah lokal di Semarang. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.